Selamat datang kembali. Hari ini kita mau dalmi satu topik hukum yang sering banget kita dengar, apalagi kalau urusannya sama kredit atau pembiayaan. Ya, jaminan fidusia. Betul. Istilah yang kayaknya udah nggak asing ya, tapi mungkin detailnya gimana, aspek hukumnya, itu yang perlu kita bedah bareng. Ya, sumber kita kali ini ya dari teks hukumnya langsung dan juga penjelasan prakteknya. Kita coba kupas tuntas biar Anda semua paham betul apa sih jaminan fidusia itu, kenapa penting, dan gimana cara kerjanya di Indonesia. Siap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Fidusia itu sendiri artinya apa sih sebenarnya? Intinya gini, fidusia itu basisnya kepercayaan. Ada pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda, tapi, nah ini uniknya, bendanya secara fisik itu tetap dipegang sama yang ngasih jaminan. Oke. Jadi bukan kayak gadai ya. Kalau gadai kan barangnya mesti diserahin ke kreditur. Tepat sekali, barangnya tetap bisa dipakai sama debitur. Nah, ini kemudian diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, atau kita singkat aja UUJF ya. UUJF, oke. Jadi gimana UUJF mendefinisikan jaminan fidusia ini? Menurut UUJF, jaminan fidusia itu hak jaminan atas benda bergerak, bisa yang kelihatan fisiknya kayak mobil, mesin, atau yang nggak berwujud kayak piutang usaha, bahkan bisa juga buat benda tidak bergerak tertentu. Benda tidak bergerak tertentu maksudnya? Misalnya, bangunan yang berdiri di atas tanah orang lain. Kan nggak bisa diikat pakai hak tanggungan tuh. Nah, itu bisa pakai fidusia. Intinya, aset ini tetap dikuasai pemberi fidusia, biasanya debitur ya. Tapi fungsinya sebagai jaminan. Betul, sebagai agunan. Dan ini ngasih kreditur atau penerima fidusia kedudukan yang diutamakan, preferen gitu, dibanding kreditur lain kalau si debitur gagal bayar. Penting banget berarti ya kedudukan preferen ini. Nah, sebelum ada UUJF ini, gimana prakteknya? Katanya agak kurang pasti ya? Iya, dulu itu lebih banyak ngandelin putusan-putusan hakim aja, jurisprudensi. Jadi, ya gitu, landasannya kurang kokoh lah. UUJF ini hadir buat ngasih kepastian hukum. Dan salah satu kunci kepastian hukum itu pendaftarannya ya, ini yang sering ditekankan. Banget, pendaftaran ini fundamental. Pasal 11 UUJF itu mewajibkan benda yang jadi objek jaminan fidusia itu didaftarkan. Mesti daftar ke kantor pendaftaran fidusia, KPF. Kenapa wajib didaftarkan? Apa efeknya? Pertama, publisitas. Jadi semua orang bisa tahu kalau aset itu lagi jadi jaminan. Terbuka informasinya. Kedua, yaitu tadi, kepastian hukum buat kreditur dan debitur. Nah, yang paling krusial, Pasal 14 ayat 3 bilang, jaminan fidusia itu baru dianggap lahir secara hukum ya pas tanggal didaftarkan. Wah, oke. Jadi sebelum didaftarin secara hukum belum ada jaminan fidusianya? Belum mengikat secara kuat sebagai hak jaminan kebendaan yang preferen. Pendaftaran ini yang jadi dasar hak preferensi kreditur tadi. Jadi dari cuma perjanjian biasa antar pihak, jadi instrumen hukum formal yang tercatat. Paham. Objeknya tadi disebut luas ya, bisa kendaraan, mesin, stok barang, piutang, bahkan bangunan tertentu tadi. Fleksibel banget ya buat dunia usaha. Sangat fleksibel, makanya banyak dipakai. Terus ada sifat-sifat khususnya juga kan? Kayak aksesuar sama dread the suite, itu gimana? Betul. Sifat aksesuar itu artinya jaminan ini nempel sama utang pokoknya. Kalau utangnya lunas, ya jaminannya otomatis hilang, hapus. Oke, ngikutin utangnya. Iya. Terus kalau dread the suite, itu artinya hak jaminannya ngikutin bendanya, kemanapun benda itu pindah tangan. Ini diatur di pasal 20. Jadi kalaupun barangnya dijual ke orang lain, hak kreditor masih nempel di barang itu? Betul. Makanya kalau beli barang bekas, apalagi kendaraan gitu, penting cek status fidusianya. Kecuali ada pengecualian. Kalau objeknya itu barang persediaan yang dijual dalam kegiatan usaha normal, nah itu pembeli dapat barangnya bebas fidusia. Oke. Nah, sekarang soal prosedur dan kalau amit-amit ada masalah, eksekusinya gimana? Prosedurnya cukup formal. Harus dibuat pakai akta notaris dulu, itu pasal 5. Habis itu baru didaftarkan ke KPPF tadi. Terus dapat apa setelah daftar? Dapat sertifikat jaminan fidusia. Nah, sertifikat ini, menurut pasal 15, punya kekuatan eksekutorial. Artinya kekuatannya setara sama putusan pengadilan yang sudah final. Bisa buat eksekusi langsung kalau debitur wan prestasi atau cedera janji. Eksekusi langsung? Maksudnya bisa langsung ditarik gitu aja barangnya? Nah, di sini ada perkembangan penting. Ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019, nomor 18 PUU-7X V 2019. Putusan MK ini ngasih catatan. Catatan gimana tuh? Eksekusi
Terutama yang sifatnya penarikan paksa oleh kreditur atau debt collector, itu nggak bisa sembarangan kalau debiturnya keberatan atau menyangkal dia wan prestasi. Jadi nggak bisa main tarik aja kalau debitur bilang, saya nggak wan prestasi kok. Betul. Harus ada kesepakatan dulu antara debitur dan kreditur soal wan prestasinya. Kalau nggak sepakat, ya harus lewat putusan pengadilan dulu, baru bisa eksekusi paksa. Wah, ini penting banget buat perlindungan debitur ya. Iya, ini menyeimbangkan posisi. Cara eksekusi lain selain itu, ya bisa lewat lelang umum atau penjualan di bawah tangan, tapi ada syarat-syaratnya juga di pasal 29. Misalnya harus ada kesepakatan harga dan diumumkan dulu. Jadi UUJF dan putusan MK ini kayak mencoba mencari jalan tengah ya. Kreditur tetap dapat jaminan kuat lewat pendaftaran, hak preferensi, droit de suite, tapi debitur juga dilindungi, dia tetap bisa pakai barangnya selama belum wan prestasi. Dan kalaupun eksekusi, prosedurnya ada, nggak bisa semena-mena. Tepat. Ada perlindungan buat kedua belah pihak. Debitur juga berhak atas kelebihan hasil penjualan kalau setelah dieksekusi dan utangnya lunas masih ada sisa. Putusan MK tadi memang memperjelas aspek perlindungan debitur saat eksekusi. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari nih buat pendengar kita, relevansinya di mana? Oh, relevan banget. Kalau Anda misalnya pengusaha yang butuh modal, terus jaminannya stok barang atau mesin. Atau ya paling umum, Anda ambil kredit motor atau mobil, itu kan biasanya pakai fidusia. Betul, sering banget itu. Nah, paham mekanisme ini, soal pendaftaran, soal eksekusi, termasuk soal putusan MK tadi, itu penting banget buat tahu hak dan kewajiban Anda. Mau sebagai yang ngasih kredit atau yang terima kredit. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, apa poin utamanya dari jaminan fidusia ini? Jaminan fidusia itu instrumen hukum yang krusial lah. Dia menjembatani kebutuhan kreditur akan rasa aman piutangnya terjamin, tapi di sisi lain juga ngasih ruang buat debitur untuk tetap pakai asetnya buat usaha atau kebutuhan lain. Dan kuncinya ada di? Pendaftaran. Itu jantungnya. Tanpa daftar, kekuatannya beda. Pendaftaran ngasih kepastian dan hak preferensi tadi. Oke. UUJF dan perkembangannya, termasuk interpretasi dari MK, itu nunjukin hukum kita terus bergerak mencari titik temu yang adil ya, antara si pemberi dana dan penerima dana. Keseimbangan ini kan penting, biar ekonomi jalan lancar. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bareng ya. Dengan adanya penekanan dari MK soal perlunya kesepakatan atau putusan pengadilan dulu sebelum eksekusi paksa kalau ada sengketa wan prestasi, menurut Anda gimana nih akan mempengaruhi, katakanlah, persepsi resiko kreditor? Itu pertanyaan menarik. Dan ujung-ujungnya apakah ini akan berpengaruh ke kemudahan akses kredit berbasis fidusia di Indonesia ke depannya? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.